Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, ikhwan-ikhwan sekalian, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, alhamdulillah, ya, barokahnya kita di Hidayatullah ini tidak bisa kita ingkari bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan sampai saat ini dengan keberadaan kita di lembaga ini, bagi yang jujur ya, bagi yang jujur, tidak bisa kita ingkari itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa kita hitung-hitung nikmat Allah. Kalau dalam surah Ibrahim Allah ingatkan kita, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba untuk menghitung-hitung kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang telah dilimpahkan kepada kamu, kata Allah, kamu nggak bisa menghitungnya, banyak betul. Dan memang kita tidak diperintahkan untuk menghitung-hitung nikmat itu. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang jujur, tidak bisa kita mengingkari betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan dan Allah berikan lewat lembaga ini. Sampai subuh yang barusan sama-sama kita sholat berjamaah yang diawali dengan kemarin malam mengambil momen Syawal dalam rangka untuk sama-sama kita saling memberikan motivasi, memberikan penguatan, memberikan penajaman. Mungkin dalam kesempatan ini kami tidak lebih hanya sharing-sharing atau berbagi cerita, berbagi kisah tentang perjalanan kita mendapatkan tarbiyah di lembaga ini. Bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkisar 10 tahun terakhir dari hari ini 2025, berarti 2015 yang lalu. Yang berbagi kisah, ya, berbagi cerita. Jadi kalau saya duduk di bawah nggak apa-apa, dapat saja itu. Kalau duduk di sini nggak kena.
Kalau duduk di sini nggak dapat, ya? Oh diturunkan, ya? Oh gitu. Oh iya iya iya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak apa-apa. Sekali-kali duduk di kursi ya, nggak apa-apa. Kira-kira 2015 ini kita jadikan sebagai forum untuk sharing-sharing ya, berbagi cerita, saling membangun spirit. Ada diskusi di antara teman-teman kita. Karena 2015 itu berakhir masa kepemimpinan saya sebagai ketua PW di Lampung. Sama dengan Pak Sunoto yang angkatan Pak Noto. Tahun 2015 itu sudah banyak diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol di antara teman-teman. Baik yang teman-teman yang berada dalam struktur maupun yang berada di luar struktur. Ya, karena kader itu tidak bisa dipisah-pisahkan dan dibeda-bedakan. Baik yang berada dalam struktural maupun di luar struktural, itu kader semua. Adapun teman-teman yang diberi amanah struktural itu sebagai proses pembelajaran sebenarnya. Jadi teman-teman yang hari ini dapat amanah di struktur kepemimpinan formal itu sebagai sarana pembelajaran. Bukan berarti semuanya ideal, enggak. Dan bisa memuaskan semua kita, enggak seperti itu. Itu sebagai proses pembelajaran sebenarnya. Sehingga kita tidak bisa menuntut lebih dari kapasitas yang dimilikinya. Kenapa? Itu sebagai sarana pembelajaran bagi kader. Penugasan-penugasan yang ada dalam lembaga ini, apapun bentuknya, apapun amanahnya, itu sebagai sarana pembelajaran. Sarana pembelajaran. Jadi kalau kita menuntut yang ideal, itu enggak logis. Dan bisa menyenangkan dan memuaskan semua pihak. Enggak bisa seperti itu. Kita harus menyadari dari awal. Beliau sekarang diamani sebagai ketua yayasan, mengurus tentang berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di Sumsel di bawah naungan. Sebagai sarana pembelajaran bagi beliau dan bagi yang bersangkutan. Teman-teman yang diberi amanah sebagai pengurus wilayah misalnya, pengurus PD misalnya, fungsionaris wilayah, fungsionaris PD, kepala sekolah, semua itu dalam rangka dan dalam proses pembelajaran. Kita tidak puas begini komplain, nggak paham memang dari awal, ya. Dikit-dikit dipermasalahkan, dikit-dikit gini, memang nggak paham dari awal. Dan ini tugas siapa memahamkan itu kepada semua komponen ini? Ini lembaga tarbiyah. Siapa yang mau ditarbiyah? Ya kita ini yang mau ditarbiyah. Hanya masalah waktu antum ya. Hanya masalah waktu. Antum calon-calon pemimpin semua. Jangan bermental-mental kerdil, dikit-dikit menutup. Nyalakan ketua PW, nyalakan ketua yayasan, nyalakan enggak paham esensi berlembaga. Tugas semua kita. Maka ada istilah belakangan muncul apa? Sekolah pemimpin. Ya, ada ya? Ada sekolah pemimpin. Ada. Itu di kelas. Problem itu bukan di kelas, problem itu di lapangan. Bagaimana berinteraksi dengan masalah? Bagaimana mengelola masalah? Bagaimana mengidentifikasi masalah? Bagaimana menyikapi masalah? Bagaimana menyikapi dan mengakomodir ketidakpuasan sebagai sarana pembelajaran sekarang? Semua dalam rangka proses. Jadi kalau tidak puas, ya wajar tidak puas, yang baru belajar beliau. Wajar kalau banyak kekurangannya, wajar semua. Wajar.
Siapa yang menuntut? Bukan maunya saya juga katanya. Mau saya disuruh belajar kok. Ini belajar. Tapi tidak kemudian karena ini sana pembelajar suka-suka, enggak. Harus maksimal. Harus maksimal. Semua kader ini, calon pemimpin ini, wah ini ya. Pemimpin. Jangan santai-santai. Santai-santai. Enggak, antum itu pemimpin. Antum itu pemimpin. Tidak ada struktur di muka bumi ini kecuali imam dan makmum. Sekarang jadi makmum, besok jadi imam. Tidak ada mau jadi makmum terus itu. Itu menyalahi kodrat namanya ya. Kalau pengen jadi makmum terus, ini nyalahi kodrat. Melawan sunatullah. Saya pengennya jadi makmum terus saja. Dah, kamu mati saja. Mau jadi makmum terus. Minimal kamu imam dalam rumah tangga kamu. Betul ya? Minimal itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah penggembala, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kalian akan ditanya tentang amanah kepemimpinannya itu. Minimal dalam rumah tangga. Sarana pembelajaran dalam rumah tangga itu. Bagaimana mengkomunikasikan masalah di rumah tangga melalui syuro. Segala sesuatu dimusyawarahkan dengan istri. Ini gimana baiknya ya? Jangan mentang-mentang kita laki-laki, kepala keluarga, yang ditonjolkan arogansinya kepemimpinannya. Kepemimpinan dalam Islam itu tidak memimpin dengan perintah, tapi dengan keteladanan, dengan akhlak. Ya. Rasul memimpin sahabatnya, mentarbiah sahabatnya dengan apa? Dengan perintah? Enggak dengan perintah. Jarang Rasul memberikan perintah, itu jarang. Rasul memimpin dengan keteladanan, dengan akhlak, dengan moralitas. Ya. Dengan moralitas. Dengan keteladanan. Salah satu di antara kunci keberhasilan Rasulullah yang Allah sendiri mengakuinya, kepemimpinan Rasul dalam mentarbiah umatnya, dalam mentransformasi umatnya, atau binaan-binaan ustadz-ustadz hidayatullah, atau lewat rekrutmen dari jalur yang lain. Ya. Ada lewat KDM. Nah, macam-macam. KDM ini kalau zaman dulu namanya KMM, mungkin ya, mungkin. Kuliah Dai Mandiri. Kalau dulu mungkin zaman kami di tahun 90-an itu namanya KMM. Ya. Kuliatul Mubalighin Mubalighun. Ceritanya kuliah, tapi lebih banyak kerja. Kerja. Banyak di lapangan. Sekarang pun sebenarnya banyak di lapangan. Lapangannya beda-beda. Sebagaimana kami sampaikan tadi, pengalaman kami, ya termasuk kalau di Hidayatullah termasuk santri baru lah ya. Ya, santri yang belakangan bergabung. Ya. Tidak bisa kita ingkari betapa banyak kebaikan-kebaikan Allah, nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan lewat lembaga ini. Tidak bisa kita ingkari. Bagaimana kita masuk di lembaga ini dalam keadaan awam, ya. Ada juga yang sudah paham tentang Islam, ada yang sudah Islamnya yang sudah baik, ada yang Islam masih pas-pasan, ada yang belum bisa ngaji, ada yang sudah pandai ngaji, macam-macam. Ada yang Islamnya belum terarah, belum punya visi dan misi. Kemudian pelan-pelan di lembaga ini kita dibimbing, diarahkan, ditarbiyah, dikondisikan, dikawal, sehingga terbangun visi misi keislaman kita. Kembali kepada diskusi kita dari awal. Ada diskusi-diskusi ringan di antara teman-teman. Ya. Melihat, merasakan dan menyikapi perkembangan-perkembangan yang muncul belakangan. Saya pada kalimat teman-teman seperti ini.
Apakah masih relevan ya kita ini ketika kumpul-kumpul membicarakan tentang tema tentang militansi, loyalitas, ya, pengorbanan dan lain-lain. Masih relevankah kita berbicara mengangkat tema tentang militansi, tentang loyalitas, tentang totalitas? Ketika seseorang kader diberi amanah, apapun bentuk amanahnya, apakah kader ini betul-betul menyadari 100% bahwa amanah itu sebagai sarana pembelajaran dan sarana kaderisasi untuk menguatkan karakter kepemimpinan yang ada dalam diri masing-masing kader itu? Apa betul-betul menyadari yang bersangkutan? Ini pentingnya murabi mengambil peran-peran strategis. Murabi harus selalu memberikan penajaman-penajaman. Setiap kesempatan, setiap pertemuan, setiap event, selalu memberikan penajaman-penajaman visi. Bahwasanya setiap penugasan-penugasan itu dalam rangka untuk menguatkan karakter kepemimpinan yang ada pada masing-masing kader yang kelak di kemudian hari mungkin saja Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah yang lebih besar, bukan hanya lingkup hidayatullah, tapi lingkup di luar juga hidayatullah. Jadi kepemimpinan di hidayatullah ini untuk membangun dan memperkuat karakter sebagai laboratorium lahirnya pemimpin. Nanti pemimpin yang sebenarnya itu di luar hidayatullah nanti sebenarnya. Di luar lingkup hidayatullah. Kalau di hidayatullah kita masih mudah memahami dan memaklumi, ini sarana pembelajaran. Tapi ketika suatu saat sudah keluar dari bingkai hidayatullah, tidak seperti itu kondisinya. Tuntutannya sudah beda. Ya. Dan memang kepemimpinan ini bukan hanya untuk ruang lingkup hidayatullah. Ini hanya laboratorium untuk melahirkan produk-produk calon-calon pemimpin yang bukan hanya untuk pemimpin kandang yang segala sesuatu bisa dimaafkan dengan mudah karena memang kita paham apa esensi di balik penugasan itu. Tapi kalau sudah keluar dari ruang lingkup hidayatullah nggak bisa seperti itu lagi. Betul nggak kira-kira? Betul kira-kira? Kan mau tidak mau. Masa mau jadi pemimpin di internal hidayatullah terus? Ya kan? Karena ini sarana pembelajaran, belum yang sebenarnya. Ini sarana pembelajaran dan sarana untuk membangkitkan naluri kepemimpinan,